kalau misalkan orang-orang yang ingin masih produktif di malam hari bisa memanfaatkan fasilitas publik yang bukanya sampai jam 10. Penting biar kayak kita bisa nugas dengan nyaman itu tanpa perlu keluar biaya. Karena kan biasanya ke kafe-kafe gitu ya nyari. Even mereka ke perpus doang itu ya menurutku udah bagus lah daripada ke tempat-tempat yang Ya mungkin kurang baik lah ya. Iya, yang kurang baik. Teman-teman yang kerja nih juga mulai berdatangan juga ke perpustakaan untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan deadline mereka karena lebih hemat uangnya, Fer. Benar banget. Pertama kali ke Jakarta tuh ada reminder dari bapakku sendiri, hati-hati Mbak, Jakarta lebih keras daripada ibu tiri, ya sambil ketawa gitu. Halo semuanya, balik lagi di Teras Inspirasi bersama gue Ferdi dan kali ini gue ditemenin masih sama Bang Oji. Halo Bang. Halo semua, nama gue Farul Roji. Dan kita ini udah di episode 6 Bang. Betul banget, kita udah di episode 6 yang mana kali ini kita akan bahasnya tuh terkait dengan tempat kita podcast, Fer. Benar, tempat-tempat kayak literasi gitu lah ya. Betul banget, jadi buat teman-teman Teras Inspirasi kita nih podcast untuk set studionya ini menggunakan fasilitas dari Perpustakaan Jakarta nih, Fer. Dan Perpustakaan Jakarta ini cukup menarik, Fer. Karena gubernur yang sekarang nih punya kebijakan yang dimana ngebuka Perpustakaan Jakarta sampai jam 10 malam. Itu bukan 24 jam ya? Kalau 24 jam lebih menarik lagi sebenarnya tuh. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan sih. Tapi gue pernah baca kayak 24 jam deh. Apa enggak? Apa salah baca? Yang 24 jam itu yang taman. Oh iya. Jadi taman 24 jam sebagai tempat buat kreativitasnya anak muda, Per. Iya. Berarti kalau yang kayak perpustakaan itu sampai jam 10 gitu. Yang perpustakaan sampai jam 10 malam. Nah, ngomongin kreativitas nih, Fer. Kita kali ini kedatangan lagi nih, Fer. Dari teman-teman DPD Jakarta. Kalau sebelumnya kita sama DPD Jakarta itu ada Bang Rahman sama Bang Ucup. Bahas terkait dengan AI dan teknologi segala macamnya di episode 2. Teman-teman juga bisa saksikan di YouTube dan Spotify-nya podcast Teras Inspirasi. Benar banget. Nah, kali ini kita kedatangan 2 perempuan yang cantik nih, Fer. Karena kayaknya bosan nih kalau kita ngeliatnya Bang Rahman lagi, Bang Ucup lagi. Kali ini yang beda ya. Kali ini beda dan ini juga salah satu orang yang sering banget hadir di Perpustakaan Jakarta. Jadi kita bisa langsung mendengarkan gimana sih rasanya dia sebagai orang yang sering menggunakan fasilitas Perpustakaan Jakarta tuh. Ada gak sih manfaat-manfaatnya dari kebijakan yang baru nih yang diterbitkan oleh Pak Pramono selaku gubernur kita di DKI Jakarta. Benar banget. Mungkin kita langsung sapa aja kali, Fer. Langsung aja Bang, diundang. Oke, kita sapa langsung dari teman-teman DPD Jakarta. Ada Vina dan ada Kahana. Boleh perkenalkan diri dulu dari Vina mungkin. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Vina dari DPD Jakarta, Divisi Public Relation ya. Oke. Ya, salam kenal, aku Ferdi. Kayaknya kalau ada yang Ferdi. dari episode sebelumnya teman-teman ya. Kan gue belum perkenalan Bang. Bener, tapi kalau dari episode sebelumnya Per, ini gak pernah loh. Karena episode sebelumnya tuh kebanyakan cowok kan. Oh gitu. Kalau sebelumnya kan sebelum on air gue udah kenalan, kalau ini belum nih. Oh, soalnya tadi abis pergi dulu ya, bentar ya. Bener. Gak mau minta nomor ya sekalian. Nanti lah. Di belakang lah ya. Oke, selanjutnya ada Kak Hana. Boleh nih Kak, perkenalan diri Kak. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Amkana Desya Fitri, biasa dipanggil Hana dari DPD Jakarta juga, dari Kreatif Media. Oh, dari Kreatif Media. Berarti ini yang sering banget mainin media sosialnya DPD Jakarta Iya, nih. betul. Yang di belakang layar lah pokoknya. Nah, kali ini kita ajak Kak Hana nih ada di depan layar nih. Oh iya Buat nih. bahas kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan dibukanya perpustakaan sampai jam 10 malam. Kak, gimana sih pandangan lo terkait dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Pak Pramono nih selaku gubernur kita? Perpus bisa nih kita gunain fasilitasnya sampai jam 10 malam. Pandangan dari Kak Hana sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku emang jujur seneng ya, karena kalau misalkan kita ke perpus tuh pengennya ya lama, karena kita akan belajar ataupun kita bisa mengembangkan diri untuk apapun yang emang menjadi tujuan. Jadi kalau misalkan perpus buka sampai jam 8 itu kayaknya masih nanggung tuh. Nah kalau sampai jam 10 tuh kayaknya lebih leluasa aja buat kita berdiam diri di perpus untuk belajar tentang ya tujuan ataupun deadline yang akan kita kerjain di sini sih. Nah kalau dari Vina sendiri nih, gimana Vin? Sebenarnya sama ya sama Kak Hana karena kebetulan gue masih kuliah, jadi
siang sampai sore itu masih kuliah ya. Jadi kayak baru berangkat ke perpus itu main ya, atau main itu sore. Jadi kalau cuma sampai jam 8 itu kayak baru nyampe gitu, terus kita udah pulang lagi. Jadi senang banget sih untuk sampai jam 10 ini. Oke, tapi menurut kalian seberapa penting sih ruang publik seperti ini untuk masyarakat umum gitu? Khususnya buat anak-anak muda ya. Oke. Untuk seberapa penting kayaknya kalau boleh rate dari 1 sampai 10 ke 9,5 sih. Hampir sempurna tuh ya. Hampir sempurna. Soalnya kalau dilihat dari kebiasaan anak-anak Jakarta, terutama anak-anak muda kan dia pagi sampai sore dia akan sibuk dengan urusan dia masing-masing, entah itu bekerja ataupun kuliah ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang ingin masih produktif di malam hari bisa memanfaatkan fasilitas publik yang bukanya sampai jam 10, menurutku gitu. Jadi ya penting sih menurutku. Kalau buat Kak Vina sendiri? Kalau buat gue penting karena gimana ya, kita biasanya kan nugas itu nyari tempat yang PW ya, nyari. Benar. Nah, untuk adanya fasilitas umum kayak gini penting biar kayak kita bisa nugas dengan nyaman itu tanpa perlu keluar biaya. Karena kan biasanya ke kafe-kafe gitu ya nyari tempat PW. Tadi kan gue tertarik tuh dengan Kak Hana bilang 9,5 nih, berarti kan hampir sempurna. Nah kira-kira dari 0,5-nya nih apa sih yang menurut lu nih yang kurangnya atau mungkin yang bisa diperbaikin? Yang bisa diperbaikin mungkin kalau Perpus Jakarta tuh baru yang pertama kali ya buka sampai jam 10 ya? Iya, Belum. setahu gue pertama Baru ya? kali. Karena kebijakan gubernur barunya juga kan? Betul. Tapi sebelumnya fun fact ya teman-teman, saya ingat gue sebelumnya Perpustas juga pernah menerapkan kebijakan tersebut, tapi entah sampai jam 8 atau sampai jam 10 malam. Tapi ya emang akhir-akhir ini cuma sampai jam 6 sore doang nih untuk Perpusnas. Nah khusus untuk Perpustakaan Jakarta memang dibuka sampai jam 10 malam, baik Perpustakaan Jakarta di Cikini, Jakarta Barat, Pusat dan lain sebagainya. Oke. 0,5-nya ya. 0,5-nya yang perlu diperbaiki mungkin tadi pas berangkat, pas masuk ya banyak orang yang belum kebagian seat kursi sih. Jadi mungkin untuk fasilitasnya ditambahin seat kursi untuk biar orang yang belum dapat meja bisa nunggu dulu udah masuk. Kirain tadi yang belum dapat kursi tuh. Iya, next. Aduh enggak ke arah situ sih. Berarti kalau kayak Buat nunggu gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu adanya peralihan tren positif nih Per. Karena kan banyak dari kita tuh yang menyangka bahwa perpustakaan itu adalah tempat yang membosankan, perpustakaan tempat yang boring, jenuh banget lah di sini. Tapi ternyata setelah dibuatnya kebijakan dibuka sampai jam 10 malam, adanya tren positif yang naik nih Per. Yang dimana waktu itu pernah gue liat postingan sampai 4.000 orang dalam satu hari hadir ke perpustakaan Jakarta ini. Nah menurut sudut pandang lo nih, dari tren positif ini dari anak-anak muda yang bisa memanfaatkan fasilitas ini, bisa gak sih kasih contoh-contoh lain ada tren-tren positif apa lagi yang dibuat dari kebijakannya Pak Pramono saat ini? Karena banyak tuh kebijakan Pak Pramono yang terkait dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas ruang publik. Boleh dari Kak Hana atau dari Vina? Dari aku dulu ya. Kalau tren positifnya kita semua kan pengguna sosial media ya sekarang. Betul. Ya. Jadi waktu itu aku pernah sih lihat tren TikTok sama reel Instagram yang menyoroti keindahan perpustakaan DKI ini. Jadi kontennya itu bukan hanya sekedar dia membaca buku, tetapi juga kayak sudut-sudut dari perpustakaan tuh disorot. Jadi kayak kayak kita lebih akan semangat untuk penasaran sih ke perpustakaan untuk ya sekedar membaca ataupun ngelihat-ngelihat apa sih yang emang unik di sini. Gitu. Kalau dari lu Vin gimana Vin? Kalau dari gue se-FYP gue ya, itu banyak yang tadi sih Bang, jadi pengunjung perpustakaan itu jadi lebih banyak ya karena adanya jam malam ini. Terus mungkin mereka itu ke perpus bukan untuk baca, tapi menurut gue lingkungan tuh mempengaruhi banget gitu ya. Jadi even mereka ke perpus doang itu ya menurut gue udah bagus lah daripada ke tempat-tempat yang mungkin kurang baik lah ya. Iya yang kurang baik. Oke berarti gue boleh nyimpulin tadi lu bilang ada sekitar 40.000 ya Bang ya? Ada 4.000 dalam satu hari. 4.000, nah itu
berarti mengurangi stigma kalau anak-anak sekarang tuh kurang membaca ya. Berarti emang banyak juga masih yang pengen baca gitu ke tempat-tempat perpus kayak gitu ya berarti ya Bang? Nah kalau menurut gue sih ya sih kayaknya memang masih banyak rasa minat ataupun penasaran orang-orang terkait dengan baca ataupun butuh ruang yang aman dan nyaman dalam proses pembelajaran ataupun proses kreatif. Tapi memang terbatas terkait dengan masalah waktu tuh Per. Karena kan biasanya ruang-ruang publik ya memang free lah ya. Itu terbatas tuh cuma sampai jam 6 sore sampai jam 8 malam. Sedangkan aktivitas kita nih yang anak-anak muda, apalagi bukan teman-teman mahasiswa ataupun yang masih sekolah, itu misalnya dari jam 7 sampai jam 5 sore tuh. Yang ada kita udah capek dulu, belum mandinya, belum istirahat sebentar. Jadi apalagi buat teman-teman kerja, karena kayaknya juga teman-teman yang kerja nih juga mulai berdatangan juga ke perpustakaan untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan deadline mereka karena lebih hemat uangnya Fer. Benar banget. Tapi gue juga ini Fer. Kan sekarang taman udah dibuka 24 jam, banyak banget lah ruang-ruang publik yang dibuka. Ada 4 ya kalau nggak salah 4 tempat gitu. Salah satunya yang paling gue ingat tuh lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Dibuka 24 jam, tapi gue penasaran deh menurut kalian nih dengan dibukanya 24 jam masih terdapat gak sih ruang aman dan nyaman bagi mereka untuk mengeksplor kreativitasnya mereka. Karena kan Jakarta kalau kata orang tuh Jakarta keras. Nah Jakarta versus everybody. Betul. Lebih kejam daripada Ibu Tiri ya katanya. Aduh. Yang ini gue baru denger. Sumpah, yang ini baru denger. Jadi fun fact juga nih pertama kali ke Jakarta tuh ada reminder dari bapakku sendiri, hati-hati Mbak, Jakarta lebih keras daripada Ibu Tiri, ya sambil ketawa gitu. Ternyata ya itu bener sih, Jakarta bukan untuk semua orang sebetulnya. Hanya orang-orang yang kuat aja yang bisa bertahan, bisa fight di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Nah tapi untuk yang ruang publik tadi nih, kira-kira masih aman gak sih atau masih nyaman gak sih kita untuk tetap datang ke lapangan Banteng misalnya sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Itu menurut kalian sebagai masyarakat DKI Jakarta khususnya komunitas DPD Jakarta yang memang fokusnya untuk bersuara terkait dengan isu-isu yang ada di Jakarta dan juga mencerdaskan generasi-generasi muda lah. Siapa? Mungkin boleh dari Vina. Oke. Kalau menurut gue ini ya, gue hidup di Jakarta masih aman sih. Mungkin kalau perlu ditingkatin ini ya, transportasi umumnya. Karena kita kan pengguna transportasi umum ya. Itu mungkin bisa diadain jam malam gitu. Jadi karena kadang kan khawatir ya kalau apalagi perempuan itu naik ojol kayak gitu malam-malam kadang agak khawatir gitu ya. Jadi mungkin transportasi umumnya bisa adain jam malam juga gitu. Oke, berarti diimbangin ya ruang publiknya dibuka sampai lebih malam dan transportasi umumnya pun juga dibuka sampai malam. Ya memang masih ada sih beberapa transportasi umum kayak Transjakarta tuh beberapa armada buka sampai malam tapi sangat terbatas banget tuh. Ya, kadang terbatas. kita nunggu bisa 1 jam Iya sendiri. betul. Pengalaman banget waktu itu pernah 1 jam nunggu. Ada tapi lama gitu. Nah jadi mungkin ini bisa jadi PR juga nih buat pemerintah kalau seandainya ngelihat ya. Sekali-sekali kita ngeritik juga ya. Iya boleh. Mungkin bisa ditambahin juga terkait dengan transportasi umumnya bisa dibuka lebih banyak lagi armadanya. Bisa dikaji lagi lebih dalam terkait dengan penyelarasan antara bukanya ruang publik selama 24 jam dengan transportasi umumnya juga. Terus jangan dilupain keamanannya Bang. Betul banget. Keamanan di sekitarnya maupun juga dari daerah-daerah sekitarnya juga. Nah kalau menurut kalian nih gimana sih ruang publik ini bisa menjadi daya tarik terus untuk masyarakat umum gitu, untuknya anak-anak muda lah. Menurutku ini sih kalau ruang publik biar rame terus ya. Nah mungkin dari sisi kenyamanan dari ruang publiknya itu sendiri sih. Biasanya kan kayak kita ke tempat makan, kalau makanannya enak kita kan balik lagi kan. Benar. Ya sama sih kayak ruang publik. Kalau misalkan kayak nyaman, kita bisa menemukan bahwa belajar di perpustakaan DKI itu cepat nyangkulnya nih. Nah cepet ngertinya nih, kita kan balik lagi sih. Jadi harus mempertahankan kenyamanan yang ada di masing-masing ruang publik yang ada di DKI Jakarta. Oke, kalau buat Vina sendiri? Benar sih itu kenyamanan nomor 1 ya. Tapi mungkin kalau dari gue pemerintah ini bisa ngadain kegiatan-kegiatan yang
menarik gitu buat anak muda, mungkin bisa kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta gitu. Oh, iya benar tuh. Seperti DPD Nah Jakarta. mungkin bisa juga kasih kasih inspirasi. Gantian dong, kalau mau promo gantian dong. Nggak mau kalah. Walaupun bagian dari DPD juga sih. Iya. Tapi karena kan saat ini kalau teman-teman perhatiin juga nih, ada gejolak politik juga ya. Ini gue agak sedikit menyinggung terkait dengan DKI sama Jawa Barat KDM dengan Pramono. Nah menurut kalian nih kebijakan yang dihadirkan oleh Pramono ini, Bapak Gubernur kita, ini sebenarnya hanya sekedar gimmick kah atau hal-hal yang akan terus dikembangkan dan diinovasikan ke depannya? Karena banyak banget orang-orang pada bilang, emang siapa sih yang mau belajar literasi? Apalagi kan Pak Pramono sempat menyampaikan di podcast atau di mana menyampaikan bahwa ya di berita tuh berseliweran salah satu cara mengatasi orang tawuran remaja, kenakalan remaja. Ya kita buka ruang publik sampai 24 jam, buka perpustakaan sampai 10 jam. Walaupun pernah ada klarifikasinya juga di podcast saya Om Ded. Nanti teman-teman bisa cek deh itu. Nah itu menurut kalian gimana tuh? Dari sudut pandang kalian ini hanya sekedar gimmick kah atau memang sebuah program yang sangat ideal yang akan diteruskan ke depannya? Oh aku dulu ya. Boleh. Menurutku ini bukan, kalau aku ini sih positive thinking aja ya. Aura positifnya berasa nih. Bukan gimmick sih, sesuatu yang akan dijalankan secara terus-menerus melihat semangatnya anak-anak muda Jakarta yang terus memberikan kontribusi untuk daerah. Jadi kebijakan-kebijakan itu akan berlanjut ke depannya karena kan kalau ada banyak sisi positifnya tetap dilanjutin. Kalau nggak ada sisi positifnya baru berhenti kan. Jadi menurutku bukan sekedar gimmick tapi memang dari tulus hati pemerintah Kota Jakarta untuk mengadakan ruang publik ini secara masif ya. Oke. Karena ada yang bilang juga program ini dibuat supaya dia nggak mau kalah gitu Bang dengan kebijakan-kebijakan program dari Jawa Gubernur Barat. Jawa Barat ya kan yang viral, Ya rame. kayak program barak, militer barak, dan iya, lain iya, sebagainya. Makanya Viral itu. akhirnya kebijakan dari Pak Pram ini dia buat kebijakan seperti ini katanya. Betul. Dan kalau pengen dibilang gimmick atau enggak ya, salah satu kebijakan dari Pak Pram ini, kalau teman-teman perhatikan tuh sekarang nih perpustakaan Jakarta makin inovasi lagi nih Per. Mungkin teman-teman kalau masih belum tahu, jadi di lantai 7 ini perpustakaan Jakarta itu ada ruang imersifnya. Itu ada ruang imersif dan teman-teman bisa lebih mengeksplor diri buat yang anak-anak kecilnya bisa belajar dan interaktif secara langsung. Itu sangat luar biasa banget. Jadi kalau dibilang gimmick atau enggak ya, menurut gua kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta yang dibesut oleh Pak Pramono selaku gubernur kita, ini sebuah program yang serius untuk meningkatkan kualitas anak muda DKI Jakarta. Tentunya dalam program-program ini harapannya juga nih kita nih komunitas bisa digandeng juga untuk kegiatan-kegiatan di Pemprov DKI juga. Mungkin bisa kegiatan di lapangan banteng atau di perpustakaan dan lain sebagainya. Ada lagi nggak Pak yang pengen lu tanya-tanya ini? Mau nanya kalau buat kakak sendiri biasanya ke perpus tuh enakan malam apa pagi apa siang gitu. Tempat waktu-waktu nyaman tuh kapan sih sebenarnya? Oh waktu-waktu nyaman ke perpus ya. Iya. Sebelumnya sih aku pagi sampai sore ke perpus karena Emang penunggu perpus ya? oh iya. Iya sebelum ada kebijakan ini. Jadi sebelum ada kebijakan ini tuh aku lebih ke pagi karena nyari kursi kan untuk biar aku nyaman kerja ataupun belajar. Aku dari pagi sampai sore. Kemudian kalau sore ya udah pulang. Kalau kakak sendiri? Nah kalau gue sore Bang, makanya dengan adanya kebijakan ini tuh gue terbantu banget ya kayak jadi nggak nanggung gitu baru datang terus Nggak berapa buru-buru jam pulang langsung ya? pulang, iya. Tiba-tiba udah ada pengumuman tuh ya, sebentar lagi akan tutup. Tapi ada gak sih perbedaan? Karena kan anak muda tuh biasanya demen ngopi, demennya nongkrong di kafe, ngerjain tugas. Bahkan ada tren yang namanya WFC, Iya, work benar. from cafe. Iya. Nah menurut kalian ada gak sih perbedaan antara belajar ataupun nugas di kafe sama di perpustakaan? Dan lebih baik di mana kalau bagi kalian? Oke, kalau aku tuh tim yang belajarnya tuh dengan penuh keheningan gitu loh. Jadi gampang terdistraksi sama hal-hal yang kecil. Kayak contohnya, misalkan kalau di kafe kan kita ngelihat lalu lalang orang kan. Benar. Nah kalau di perpus tuh lebih kayak cepet aja nangkep belajarnya. Jadi aku lebih proper ke perpus karena kan
vibes-nya emang orang-orang pada belajar kan kalau di sini, kalau di perpus. Nah kalau di kafe tuh rata-rata orang ngobrol dan kayak nongki-nongki asik aja, bukan yang banget kerja gitu. Mungkin ada sebagian orang yang kerja, tapi sedikit. Rata-rata pasti bermain, enjoy. Nah kalau aku lebih ke perpus sih. Kalau Vina gimana Vin? Kalau gue sebenarnya bisa dua-duanya sih Bang. Tapi gimana ya? Kalau di kafe itu kan kita ngabisin uang ya. Kalau di perpus, nah itu kan ada sifat plusnya gitu ya. Plusnya kita yang nggak perlu keluar uang. Bahkan benar kayak salah satu fasilitas saya perpus ya. Kalau seandainya kita datangnya pagi tuh ya, ada refill air gratis loh. Emang? Oh iya, Ada serius, gimana tuh? refill air gratis. Kan beberapa tempat ditaruh galon. Itu kita bisa ngambil secara gratis. Itu Oh iya, sebagai sekarang juga masih ada Bang di bawah tadi gue habis ngambil. Oh tadi ada sistem dua. ternyata udah manfaatin duluan dia ya. Iya, udah tahu duluan. Oh, aku yang sering kesini malah nggak tahu tuh. Makanya harus perhatiin setiap Iya. sudut. Benar. Tadi yang WFC tadi itu bener gak sih kalau orang ke kafe beneran belajar gak sih? Apa emang dia cuma mau kelihatan keren aja gitu? Buka Oh laptop, benar buat story Instagram ya. Bener nggak buat sih? story Instagram bener. Apa dia beneran belajar gak sih? Nah kayaknya Vina nih lebih cocok Iya, bahas. Vina Karena nih. dia- Kalau aku nggak bisa Setuju soalnya. dua-duanya Iya. kan. Nah, kalau gue beneran belajar kalau sendiri Bang. Kalau sama kalau temen sendiri. itu, kalau sama temen itu kebanyakan ngobrolnya soalnya. Berarti ada tanda kutipnya atau PR ya? Kalau sendiri. Nah kan sekarang ini kita dibuka ruang publik itu sampai malam ya. Apalagi kita anak muda ini sering banget yang namanya nongkrong tuh. Kayaknya kalau nggak ada nongkrong tuh nggak asik gitu. Nah kira-kira ada nggak sih pendapat kalian terkait dengan gimana caranya kita bisa ngubah habit nongkrong malam menjadi lebih positif ke depannya? Mungkin dengan cara adanya kegiatan-kegiatan di taman literasi, di lapang banteng dan lain sebagainya, ataupun kegiatan-kegiatan di perpus. Ada nggak sih ide-ide mungkin yang bisa kalian share ke kita, barangkali juga bisa didengar teman-teman yang lain. Ini dulu. Boleh, bebas. Kalau gue mungkin ini ya, mulai dari diskusi-diskusi kecil aja sih. Kayak nggak harus baca buku kan ya untuk bisa belajar. Maksudnya kayak kita mungkin dari lihat-lihat scroll di TikTok, di sosmed itu ada info nih isu, terus bawa ke tongkrongan untuk diskusi itu menarik sih. Karena nggak semua orang mungkin suka ya baca buku. Boleh selanjutnya. Oh iya. Kalau aku dari apa tadi? Gimana cara ngubah habit nongkrong malam nih? Biasanya kita cuma paling ngobrol santai ataupun sekedar main Mobile Legend menjadi sebuah habit yang lebih positif, entah nongkrong di perpustakaan ataupun di taman lapangan banteng dengan adanya konsep kegiatan bedah buku lah atau apapun. Oke. Iya sih. Kalau aku ngelihat dari circle mana nih yang akan diajak buat nongkrong. Oke. Karena kalau misalkan orang yang kita ajak bener-bener yang nggak mau perpustakaan, istilahnya kayak apa sih boring gitu tuh, ya mereka kalau misalkan kita ajak paksa ke sini pun tetap kayak nggak mau gitu, mau tapi yang kayak ya udah sih ngapain jangan lama-lama gitu. Tapi kalau misalkan anaknya yang bener-bener punya pemikiran yang sama, ya pasti akan mau-mau aja. Jadi lebih ke circle-nya yang mana dulu sih. Teman-teman yang akan kita ajak tuh yang kemana. Kalau misalkan nongkrong asik sendirian mah ya pengennya langsung ke perpustakaan. Karena lebih, lebih punya dampak positif sih daripada di cafe shop atau di mana. Gitu. Dan paling penting juga cuannya lebih banyak Aman. ngekos budgetnya ya. Iya benar-benar. Lebih aman. Ngepres ya. Kalau gue boleh nambahin sedikit ya Bang, menurut gue emang habit nongkrong juga nggak perlu harus diubah gitu. Emang harus ada tuh habit nongkrong. Cuman harus bisa tadi ya tergantung circle-nya ya. Iya. Karena biasanya juga nongkrong banyak ide-ide yang keluar tuh kalau Betul nongkrong. Oh iya sih benar, kita juga nggak bisa ngilangin itu. Jadi emang siapa dulu nih kita kalau mau nongkrong sama anak yang emang suka baca, baru kita nongkrong di perpus. Di perpus, betul. Nah terus ada gak sih tantangan terbesar buat anak muda nih untuk bisa tetap positif terutama di malam hari karena kan kebanyakan kenakalan remaja juga terjadinya di malam hari juga tuh Pak. Nakalannya kayak gimana tuh Bang? Ya mulai dari tawurannya, mulai dari trek-trekannya, apalagi kalau di daerah Sudirman kalau udah malam hari tuh wah sering banget tuh trek-trekan di sana. Itu menurut kalian tantangan terbesar apa sih untuk bisa ngubah dari hal negatif menjadi bisa ke positif untuk anak muda di DKI Jakarta?
Untuk merubah ya tren yang negatif ke arah positif, mungkin kalau dari aku dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama itu yang lingkungan ya. Lingkungan yang kita sebenarnya kita udah berusaha nih ke lingkungan yang positif, tapi kok kenapa kita ke negatif ya gitu tuh. Jadi pertama tuh menerapkan prinsip pada diri kita sendiri sih, bahwa kalau misalkan tujuan yang akan kita ambil tuh apa sih? Kalau misalkan ada tujuan lain yang kayaknya nggak bisa kita ambil gitu, atau kita bingung nih dengan apa yang kita tuju, ya kita akan nggak sampai sama tujuan itu. Gitu. Jadi faktor lingkungan sama faktor dari pemikiran kita sendiri, apa sih yang akan kita capai, apa sih yang akan kita tuju dalam proses kita belajar gitu. Kalau gue sama sih Bang, circle itu ngaruh banget ya. Tantangannya kadang kitanya baik tapi circle kita nggak baik, itu kan kadang ke bawah ya sama teman-teman yang ada di circle itu sih. Tapi bisa gak sih kalau kita ngelawan arus di circle gitu? Bisa sih Bisa, harusnya. Jadi penggerak untuk Ya udah kita jadi yang paling kuat nih. Iya, harusnya jadi paling kuat. Apalagi kalau misalkan kita ngerasa nih circle kita negatif nih, tapi kita pengen jadi kayak gue yang positif nih gitu tuh. Kayak butuh ekstra tenaga untuk merangkul ayo gitu tuh. Karena mereka kan punya energi untuk ya ngapain sih gitu tuh. Jadi kita harusnya lebih jadi yang paling kuat dulu, baru kita bisa apa istilahnya tuh narik circle ke arah positif. Per, tapi gue penasaran Per, tadi kan Vina juga bilang kalau dia termasuk orang yang belajarnya di malam hari tuh, ke perpusnya juga di malam hari. Nah pernah gak sih ngerasa stuck dalam belajar di malam hari, mungkin karena terlalu capek dan lain sebagainya? Dan itu gimana sih caranya lu ngatasin rasa stucknya lu tersebut? Pernah, bahkan gue sebenarnya sama kayak Kak Hana, salah satu orang yang gampang ke distract. Terus kalau stuck ya udah kehabisan ide gitu, ini apa nih, nggak mau dilanjutin apa lagi nih. Mungkin gue ngelakuin kegiatan lain dulu Bang, kayak main game dulu bentar gitu, atau scroll bentar gitu. Mungkin itu sih. Kalau di luar, kalau di coffee shop ya gue makan minum dulu bentar, berhenti dulu untuk mengerjakan sesuatu itu. Bisa ya, berhenti bentar tuh bisa. Bisa Bang, bisa. Ya, scroll Itu biasanya berlanjut tuh Per ya. Iya. Apalagi kalau FYP TikToknya tiba-tiba drama Cina tuh. Aduh lanjut lagi. Bener-bener kok bisa ya. Kalau dari Kana sendiri ada gak sih pengalaman stuck dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses membaca dan literasi, dan gimana caranya ngatasinnya versinya Kak Hana? Sorry. Ketika merasa stuck dalam belajar nih, kayak ngerasa jenuh dalam belajar, gimana caranya bisa ngatasin hal tersebut versinya Kak Hana? Oke, kalau aku istirahat sih 30-15 kalau aku belajarnya. Jadi 30 menit belajar, 15 menit istirahat gitu. Atau kebanyakan ya? Kebanyakan ya istirahatnya. Ya, aku gitu. Jadi entah itu 15 menit, tapi untuk tidak scroll ya. Kalau aku, kalau Vina scroll, kalau aku nggak scroll, karena kalau misalkan scroll tuh akan berlanjut bener. Nah, kalau aku sistemnya kalau belajar, yaudah aku pinggirin semua tuh handphone, setan gepeng lah ya. Itu aku pinggirin semua. Jadi aku 15 menit itu dengan kayak aku makan atau aku pergi jalan-jalan untuk nggak jenuh atau sekedar cuci muka sih. Gitu. Jadi akan berlanjut lagi belajarnya tanpa handphone, karena ya jujur aja handphone tuh benar-benar distraksi banget sih untuk kita belajar gitu. Kalau lu sendiri, Bang? Apa tuh? Kalau lagi jenuh? Tiba-tiba ditanya ya. Kalau gue sih kalau lagi jenuh biasanya Per ya. Menurut gue kita emang juga perlu ruang untuk kita sendiri dulu Per. Jadi biasanya kalau gue ngerjain tugas ataupun bikin konsep acara dan lain sebagainya, udah mulai jenuh nih, itu laptop gue matiin. Laptop gue matiin, seduh kopi, minum kopi bentar. Okay. Bentarnya berapa menit tuh? Bentarnya ya 30 menit. Nah kalau tadi kan Kak Hana 30-15 ya? Iya, aku 30 menit buat belajar, 15 menit istirahat. Nah kalau gue kebalikan, 15 menit belajar, 30 menitnya ngopi. Oke, mungkin kita udah asik banget ngobrol nih Per ya. Bener. Tapi karena emang kita juga terbatas oleh waktu juga, kita udah di penghujung sesi podcast kali ini. Nah ini gue pengen nanya nih buat teman-teman dari Kak Hana sama Vina. Perannya literasi khususnya perpustakaan malam nih bagi kalian apa, dan dampak yang paling kalian rasa saat ini tuh kayak gimana sih? Vina dulu. Sweet dulu kayaknya deh. Kalian dulu aja deh. Coba dulu aja. Ya udah boleh sweet kayaknya.
Coba boleh dari Vina. Dari gue ya. Kalau dari gua perannya literasi itu ya berperan banget ya karena kita nggak baca kita nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan anak sekarang kan kadang berita itu udah ya males banget ya lihat berita gitu. Untuk adanya perpustakaan sampai malam ini menurut gua bagus ya karena ya itu tadi bisa mengalihkan tongkrongan-tongkrongan yang gak jelas itu ke perpus gitu atau ya Ke tadi arah yang lebih kegiatan- positif. ke arah yang lebih positif. Kalau dari Kak Hana sendiri gimana Kak? Peran perpustakaan sebagai ruang publik untuk kita belajar literasi. Ya, literasi kan bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan diskusi publik. Kita bisa diskusi sama orang-orang yang memang sepemahaman gitu. Jadi perannya penting untuk pemuda untuk mengaspirasikan pendapat dan pemikirannya untuk apa tujuan yang mereka ambil. Entah itu dalam komunitas ataupun di dalam yang lainnya, kegiatan masyarakat lainnya gitu. Oke. Mungkin di terakhir kali ya Bang ya, ada nggak sih kesempatan buat kayak ngasih masukan gitu buat Pemprov DKI gitu? Apalagi nih Per, buat DPD Jakarta ini terkenal dengan berisik untuk berisi. Oh Nah iya, jadi betul. bisa nih kasih ide-ide masukan buat Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kebijakan perpus dibuka sampai jam 10 malam ini. Oke. Dilihat dari benar postingan Perpus Jakarta sampai 40.000 ya waktu itu dalam sehari. 4.000? 4.000 ya. Iya kalau sampai 40.000 kayaknya langsung karyawannya. Oh penuh banget ya. Oh iya. 4.000 ya. Dan kalau nggak salah di hari itu juga aku di sini. Betul banget. Aku di sini dan bener-bener ngalamin hektiknya Perpus Jakarta. Nah, kalau sarannya mungkin kan emang udah ngeliat nih antusiasnya udah banyak banget masyarakat Jakarta yang berkunjung di ruangan publik yang dibuka sampai jam 10 dan juga taman-taman yang dibuka 24 jam. Sarannya ya mungkin lebih diperbaiki lagi sarana dan prasarana yang ada di ruangan publik agar kita akan terus-menerus mengunjungi tempat-tempat di ruangan publik di DKI Jakarta gitu. Kalau dari Vina? Kalau dari gue tadi ya, bener keamanannya ditingkatin sama transportasi umumnya itu lebih dibanyakin dan mungkin bisa sampai malam gitu. Kalau dari lu Per gimana Per? Kenapa gue nih tiba-tiba? Nggak apa-apa, Kalau gue adanya Per. keresahan bukan kemasukan. Oh boleh. Apa tuh? Nggak, kalau menurut gue yang harus diperbaiki atau ditambah ya mungkin ditambah kali ya, bukan diperbaiki tapi tempat-tempatnya harus merata gitu Bang, nggak hanya di pusat gitu. Menurut gue kayak misalnya di tempat-tempat Jakarta pinggiran tuh masih kurang banget tuh. Jadi bingung juga yang di pinggiran mau tempat-tempat kayak ruang publik itu nggak ada. Akhirnya dia jauh-jauh, malas kan akhirnya jauh ke pusat, ya akhirnya dia nggak jadi gitu. Menurut gue sih itu harus pemerataan tempat juga sih. Dan itu pun juga karena berkaitan dengan jarak justru akan jadi bisa bikin lebih aman dan nyaman juga dalam perjalanan Nah, ya. bener. Karena orang Jakarta pinggiran nih ketika harus ke pusat menikmati fasilitas publik sampai malam, kan balik malam itu perjalanan cukup lama Iya, juga. iya, betul. Itu juga mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan dan dikaji lebih jauh lagi tuh. Kayak gue ngerasa di daerah gue sendiri ya di timur tuh juga nggak ada tuh tempat-tempat kayak gitu tuh. Jadi gue harus jauh-jauh ke sini gitu. Ini pusat ya? Iya ini masih kayak pokoknya ke tengah-tengah lah ya, itu ke baru tengah-tengah. ada. Ya, akhirnya anak-anak muda yang di pinggiran tuh hiburannya kalau malam ngapain ya? Di ini BKT. Olahraga lah biasa olahraga. Kayak gitu Bang. Kalau lu sendiri? Nah kalau dari gue sendiri yang kebijakan yang bisa ditambahin tadi satu emang betul tuh, transportasi umum karena memang masih banyak juga dari masyarakat kita yang sebenarnya tuh menggunakan transportasi umum dengan secara masif sebagai roda transportasi utamanya mereka lah, entah karena memang tidak punya kendaraan dan ataupun merasa lebih nyaman, apalagi dengan transportasi umum yang sekarang udah mulai terintegritas kan. Yang kedua juga terkait dengan keamanan dan kesetaraan juga yang tadi dulu sampaikan tuh Per. Itu juga perlu jadi pertimbangan juga tuh buat Pemprov DKI bisa dikaji lebih dalam lagi supaya teman-teman yang ada di Jakarta pinggiran nih juga bisa merasakan dampak dan manfaatnya juga dari kebijakan yang dibuat dan mereka bisa merasakan aman serta nyaman karena nggak perlu lagi capek-capek jauh ke pusat. Dan terakhir nih buat perpustakaan Jakarta nih, gue sebagai founder Teras Inspirasi ya Per ya, gue ngerasa sangat terbantu juga dengan adanya ruang podcast yang sangat proper dari perpustakaan Jakarta yang bisa dimanfaatkan oleh para komunitas.
Dan gue berharap nih ruang-ruangan seperti ini, ruang kreativitas anak muda, ruang-ruang publik yang bisa terus menunjang perkembangan anak muda nih sebagai tren positifnya bisa terus ditambahin lagi, bisa terus menjadi sebuah tren baru. Karena anak muda kalau menurut gue Per ya, Kak Hana dan Vina, butuh ruang publik, butuh ruang mereka buat tumbuh dan berkembang sih Per. Karena masih ada rasa-rasa penasaran kita untuk bisa mengeksplor banyak hal. Jadi sayang banget kalau fasilitas-fasilitas kayak gini dibukanya hanya sampai jam-jam tertentu aja. Yang dimana mungkin anak mudanya masih sibuk belajar, masih sibuk sekolah. Sedangkan fasilitas umumnya hanya dibuka sampai sore hari. Jadi ya gue berharap sih ke depannya makin banyak sih ruang-ruangan seperti ini yang bisa dibuka secara publik dan bisa dimanfaatkan oleh anak muda, khususnya komunitas-komunitas seperti kita di Teras Inspirasi maupun di DPD Jakarta. Tapi gue mau nanya Bang, kalau misalnya fasilitasnya udah ada terus disalahgunain gitu oleh anak muda. Kayak misalnya menurut gue Taman Literasi ya yang di Blok M ya. Itu menurut gue kayak kurang pemanfaatnya gitu. Itu kalau ke situ orang stigmanya udah pasti bukan buat belajar, buat Malah buat pacaran iya, ya. itu gimana sih? Cara ini gimana sih? Kalau menurut lu gimana itu? Oh iya sih, aku juga menyadari itu ya karena salah satu orang yang juga sering ke Blok M gitu. Pasti kan turun dari MRT langsung Taman Literasi kan. Iya. Kalau apalagi kalau pas malam minggu ya, banyak banget orang yang pacaran atau orang yang ya bukan memanfaatkan fasilitas yang ada gitu tuh. Kalau menurutku lebih ke keamanannya itu. Jadi mungkin bukan hanya sekedar untuk pacaran, tapi pacaran yang ya bawa buku lah atau apa ya kira-kiranya yang pacaran yang bermanfaat kali ya. Walaupun pacaran emang ada yang bermanfaat ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Oke. Gitu sih Kayaknya paling. kita udah sampai di akhir juga nih Per. Iya bener banget. Banyak banget insight yang kita dapat juga dan gue berharap dari podcast ini ya kita semua anak-anak muda, khususnya anak muda di Jakarta bisa memanfaatkan ruang publik dengan baik dan bijak. Jangan jadikan ruang publik sebagai tadi lu sampaikan tuh sebagai tempat cuma sekedar buat pacaran, malah menyalahgunakan ruang publiknya. Tapi kita manfaatkan ruang publik sebagai ruang kita untuk belajar, untuk kita berkembang dan tumbuh bersama. Dan juga mengajak nih buat teman-teman komunitas lainnya untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas ruang publik ini untuk buat kegiatan-kegiatan keren di DKI Jakarta. Bener banget. Mungkin langsung closing aja kali ya Bang ya. Udah. Tapi sebelum closing mungkin mereka bisa Ada share Instagram DPD Jakarta. Iya, Kalau penasaran bener. kemana sih Per? Bener lagi. Di mana tuh Langsung aja Instagram admin DPD ya. Jakarta? Aku admin. Bener adminnya gimana nih? Admin. PR-nya gak sih? PR-nya Boleh nggak boleh. sih? Apa? Kalau kita kepo dengan DPD Jakarta nih ngeceknya di mana sih? Oh iya, untuk bagi kalian yang kepo tentang DPD Jakarta bisa di follow Instagramnya nanti ditulis di bawah sini ya. Di Ngerepotin editor ya? Iya ngelewatin di dpd.jakarta ya? Iya, Iya. dpd.jakarta. Nanti cek keseruan-keseruannya di situ. Dan jangan lupa juga follow Instagram @terasinspirasi.official serta YouTube dan Spotify podcast Teras Inspirasi. Bener banget. Gua Farul Rozi, Dan gue Ferdi Rawan. kita pamit undur diri sampai ketemu di next episode.